Pagi ini saya akan berbicara dari kitab 1 Samuel. Dan hari ini sampai sekarang kita masih membaca kitab 1 Samuel. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel 20 ditambah dengan Mazmur pasal 11 dan Mazmur pasal 59, saudara. Ya. Nah, ada begitu banyak pelajaran penting yang bisa kita peras dari teks kitab Samuel ini, khususnya 1 Samuel. Dan pagi ini saya mau memberikan kepada kita 3 dari sekian banyak. Ya, 3 ini pun udah makan waktu panjang nih, ya. Jadi 3 ini saya berdoa supaya bisa menjadi satu pedoman hidup, ya, kekuatan spiritual atau rohani yang baik untuk kita semua bisa terus bertumbuh. Ya, firman Tuhan jelas berkata, mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, setelah itu mereka melakukan firman Tuhan itu. Ya, melakukannya dengan segenap hati, ya, melakukannya dengan kerendahan hati, saudara. Maka firman Tuhan itu akan menjadi berkat rohani dalam diri kita. Ya, kesalahan banyak dari kita orang-orang Kristen mungkin terlalu biasa mendengarkan khotbah. Ya, karena udah biasa dengar khotbah, bayangkan sekali seminggu aja kita dengar khotbah, setahun kalau kita hadir 52 kali kita dengar khotbah. Ya, sehingga ada kalanya karena kita sudah begitu terbiasa mendengarkan khotbah, ya, pada waktu kita mendengarkan khotbah itu ada kalanya tiba-tiba hilang kemampuan kita untuk menyerap khotbah itu dengan hati yang terbuka. Ya, makanya banyak dari kita seringkali lupa bagaimana mengerjakan atau mempraktekkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nah, itu yang harus kita waspadai. Karena saudara, seenak apapun makanan, selalu ada godaan bosan kalau tiap hari kita makan yang enak, betul nggak? Orang kota gembira sekali kalau ke desa, karena cuma seminggu di desa, ya kan? Coba dia suruh tinggal di desa, bosan juga. Orang desa kalau ke kota seminggu, wah senang sekali, betul nggak? Nah, gitu. Kalau kita tinggal di kota, kita merindukan desa. Itu bahaya yang sama. Dengan firman Tuhan juga gitu. Saking biasanya kita dengar firman Tuhan, kadang-kadang kita lupa bahwa firman itu harus kita resapi dan kita praktekkan. Ya, ini harus kita waspadai. Nah, itu tipu daya iblis tuh. Ingat ya, iblis itu tidak datang dengan wajah yang buruk lagi. Efesus mengatakan, ya, supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Ya, baik saudara, pelajaran penting dari kitab 1 Samuel. Next. Kitab 1 Samuel. Ya, kitab ini dinamakan seperti nama imam yang begitu menonjol, yaitu Samuel. Ya. Apa sih arti nama Samuel itu? Beberapa orang mengatakan Samuel itu artinya nama Allah. Ya, berasal dari kata Shem, artinya nama, dan El, nama Allah. Ya, jadi Samuel dalam teks aslinya bukan Samuel sebenarnya, Smuel. Ya, Smuel. Tetapi ada juga yang mengatakan arti nama Samuel ini sebenarnya meminta dari Allah, berasal dari kata Sya'al, artinya meminta atau bertanya, ya, kepada Allah. Kalau saya lebih merujuk kepada yang kedua, karena di 1 Samuel pasal 1 ayat 20 itu di sana ada Hana. Kalau kita membaca 1 Samuel
Seorang laki-laki yang bernama Elkana punya 2 istri. Jangan saudara bilang, wah bisa nih kesempatan 2 istri. Itu pembahasan lain. Nanti suatu saat kita bahas, kenapa kok Elkana punya 2 istri. Ya jangan kemana-mana ya. Jadi yang satu namanya Penina, yang satu namanya Hana. Penina punya anak, Hana mandul. Kebiasaan pada waktu itu setiap tahun semua orang Yahudi harus pergi ke kota besar Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Dan jika seperti Elkana punya 2 istri, maka yang diutamakan adalah istri yang punya anak. Sehingga dukalah hati Hana. Lalu Hana meminta, dan satu kali dia berdoa begitu kusuk sampai Eli menganggap dia sedang mabuk. Tetapi dia bicara kepada Eli bahwa hatinya sangat gusar sebab dia ingin seorang anak, dan Eli berkata, tahun depan pada waktu yang sama engkau sudah punya anak. Ya, dan dia meminta kepada Allah. Jadi mungkin saja nama Samuel itu berasal dari kata Sya'al, meminta, El kepada Allah, ya, meminta kepada. Tapi apapun keduanya bagus juga, ya kan? Jadi kalau saudara nanti masih rencana punya anak, siapapun di antara saudara, ya kalau laki-laki berikan nama Samuel, ya. Ejaan Indonesia, jangan ejaan Ibrani, jelek. Samuel, Indonesia saja ya, Samuel. Baik, itu pendahuluan saja. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari kitab 1 Samuel adalah next. Saya menyoroti tentang ketaatan, ya, obedience, ketaatan. Ya. 1 Samuel ini menggambarkan kepada kita bukan sekedar pentingnya ketaatan, tetapi menggambarkan kepada kita keutamaan. Ya, keutamaan. Saya memilih kata ini dengan tujuan untuk membawa pikiran kita bahwa di dalam 1 Samuel kita dipertunjukkan, kita diajarkan bahwa ketaatan itu harus menempati posisi tertinggi dalam kaitannya dengan hubungan manusia kepada Allah. Ingat ya, ketika kita bicara tentang manusia dan Allah, pada waktu kita bicara tentang bagaimana sikap manusia kepada Allah, maka ketaatan harus menempati posisi tertinggi. Makanya dikatakan, saya bikin di sana keutamaan, utama. Ya, ketaatan itu harus menjadi keutamaan, bukan berarti yang lain gak penting loh. Saya selalu menentang kalimat yang bias. Ada kalimat yang bias begini, ya, gak ada gunanya kamu ke gereja, toh kamu masih bohong. Itu bias, itu gak boleh. Ke gereja saja dia masih bisa bohong, gimana kalau dia gak ke gereja? Iya kan? Ke gereja itu perlu. Tetapi bukti bahwa kita ke gereja dan rajin beribadah, kita tidak berbohong lagi. Begitu cara berpikir orang Kristen ya. Jadi jangan satu kali saudara entah kepada istri atau suami atau kepada orang lain, percuma kamu berdoa tiap hari. Jangan. Enggak percuma itu. Karena berdoa saja dia masih goyang. Gimana dia enggak berdoa? Ya. Berdoanya harus ditingkatkan. Yang diperbaiki apa? Ya ini tadi, misalnya dia suka bohong, ya jangan bohong lagi lah. Ini itu kan? Gitu dia. Jadi begitu ya. Jadi ini keutamaan. Ya, yang lain itu tetap penting, tetapi ketaatan menempati posisi tertinggi dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Nah, dari mana saya bisa melihat poin besar ini, saudara? Ya. Yang mau saya tampilkan di sini adalah ketaatan kepada kebenaran Allah harus melampaui kepada hal lainnya.
Artinya, kalau kita mau taat kepada sesuatu yang di luar Allah, kita harus bercermin. Apakah ini melanggar ketaatan saya kepada Allah? Ya, kalau saya mau taat kepada perintah istri saya harus bercermin. Perintah istri ini melanggar ketaatan saya kepada Allah tidak? Ya, suami-suami tidak boleh mengutip ayat sembarangan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri-istri juga mulai pintar plesetkan itu kata, hai istri tunduklah suamimu. Itu nggak boleh juga. Ya, istri harus tunduk kepada suami selama hal-hal yang diberikan atau diperintahkan oleh suami tidak bertentangan dengan ketetapan atau kebenaran Allah. Demikian juga suami terhadap istri. Ada istilah ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, atau DKI, dibawa ketiak istri. Suami-suami tidak boleh begitu. Suami mendengarkan perkataan istri selama perkataan itu tidak bertentangan dengan kebenaran Allah. Itu maksudnya bahwa ketaatan kepada kebenaran Allah harus melampaui ketaatan kita kepada hal lainnya. Jika saudara diminta, bahkan oleh saya misalnya gembala sidang sebagai seorang rohaniwan, supaya saudara melakukan sesuatu, jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara boleh tidak taat kepada saya. Boleh. Iya kan? Misalnya contoh yang paling vulgar, saya nasihatkan saudara, ada orang yang tidak menyukai saudara, saya bilang nanti kalau di jalan pukul aja. Apakah saudara akan melakukan itu? Karena bertentangan dengan kebenaran Allah. Itu maksudnya. Ketaatan kepada kebenaran Allah harus melampaui ketaatan kita kepada hal lainnya. Ya. Ini tidak sedang bicara bahwa sesuatu dipertahankan, sesuatu tidak dipertahankan, bukan. Ini sedang bicara tentang bercermin. Ya, bercermin. Artinya kebenaran Allah lah yang harus kita pakai sebagai pembanding untuk segala sesuatu. Nah, apa yang terjadi di dalam kitab 1 Samuel ini? Tercatat 2 kali Saul tidak mentaati ketetapan Tuhan. Ingat ya, saya bicara tentang ketetapan, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah dimateraikan oleh Allah. 13 gitu ya. Lalu pasal 15 ayat 22 dan 23. Coba seorang baca 1 Samuel 13 ayat 13 biar kita coba lihat ini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Iya. Samuel dengan tegas berkata, perbuatanmu itu bodoh. Saya termasuk orang yang suka mengambil kata-kata tertentu untuk menekankan pesan kepada orang yang kepadanya saya bicara. Ya, memang terkesan kadang bagaimana gitu. Ada kalanya kepada seorang yang saudara tidak perlu tahu, saya harus mengatakan kamu tolong. Gitu. Karena mungkin kata itu harus saya keluarkan untuk boleh menghantam orang itu dengan tepat di ulu hati dari perkataan. Iya kan? Samuel mengatakan kepada Saul apa? Kamu bodoh. Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Galatia,
Ya, hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa bodoh, kata Samuel kepada Saul? Karena Saul sudah tahu ketetapan Allah. Dia tahu ini yang Allah tetapkan, tetapi dia melanggar ketetapan itu. Jadi ini tidak bicara tentang bahwa Saul IQ-nya jongkok, bukan. Tapi ini bicara tentang perbuatan yang dipilih oleh Saul, walaupun dia tahu bahwa itu melanggar ketetapan Allah. Nah, oleh Samuel, perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bodoh. Dan dampak dari perbuatan itu apa? Tadinya, kata Samuel, kerajaanmu akan dikokohkan oleh Allah. Sekarang tidak lagi, saudara. Itu waduh, itu dampaknya besar sekali, saudara. Sekarang pasal 15 ayat 22 dan 23. Seorang yang lain boleh bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertemu, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ketidaktaatan Saul langsung disamakan oleh Samuel dengan kata, engkau telah menolak ketetapan Allah. Jadi tidak ujung-ujung, saudara-saudara. Saul itu tahu betul apa yang harus dia kerjakan sesuai dengan ketetapan Allah. Allah sudah memberitahu semacam tuntunan begini. Tetapi Saul yang mengerti tuntunan Allah, yang mengerti ketetapan atau kebenaran Allah dalam bahasa kita sekarang, dengan sengaja melanggar ketetapan itu. Lalu Samuel berkata apa? Apakah kamu kira mempersembahkan korban bakaran lebih hebat daripada hal taat kepada Allah? Ayat ini kita tidak bisa katakan kalau gitu kita nggak usah persembahkan korban bakaran, taat saja. Itu yang tadi di awal saya katakan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah untuk melakukan korban bakaran ada aturan yang harus kamu patuhi. Nggak boleh begitu. Kamu udah tahu tapi kamu melanggar. Tuhan tetap senang dengan korban bakaran. Itu sebabnya bangsa Israel diperintahkan untuk memberikan korban bakaran. Tetapi apabila dengan melakukan korban bakaran lalu menganggap bahwa Tuhan bisa kita suap, lalu kita tidak taat kepada perintah dan ketetapan Allah lainnya, itu keliru. Kira-kira begitu maknanya. Jadi Tuhan melihat ketetapan yang sudah dia berikan kepada Saul sebagai seorang raja, itu harus ditaati oleh Saul. Korban bakaran tetap menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika korban bakaran pada saat yang sama meniadakan ketaatan kepada Allah, maka Allah berkata, nggak ada gunanya korban bakaranmu. Karena apa? Apakah kamu kira menuruti perintah mendengarkan suara Tuhan itu tidak lebih penting? Itu jauh lebih penting. Ada orang bilang, saya nggak usah ke gereja yang penting saya baca firman di rumah. Itu keliru. Karena baik ke gereja maupun baca firman di rumah sama-sama perlu. Jadi ayat ini kita tidak boleh pahami seperti itu. Ya, jadi keutamaan ketaatan kepada Allah sekali lagi sedang berbicara tentang bahwa setiap ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, hari ini kita mengatakannya sebagai setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita di dalam firman Tuhan atau Alkitab, kita tunduk.
kepada kebenaran itu, melebihi ketundukan kita kepada hal-hal yang lainnya. Itu dia. Dan saya tahu ini perjuangan, apalagi terkait dengan kebiasaan atau dosa-dosa, saudara. Saya tetap beranggapan melawan dosa itu perlu ketekunan. Perlu ketekunan. Ya. Tidak ada cara terbaik agar kita bisa menang atas kuasa dosa kecuali melakukan firman Allah. Nggak ada cara terbaik. Makanya saya selalu bilang, peperangan rohani itu pergantian. Supaya kita bebas dari cengkraman otoritas dosa, maka yang perlu kita lakukan apa? Taat kepada Allah dan firman-Nya. Maka nanti hidup kita akan dipenuhi kebenaran Allah. Kalau hidup kita dipenuhi kebenaran Allah, maka cengkraman dosa ini menyingkir dari kita. Makanya sekarang saya udah gak suka tengking-tengking dosa. Dulu sempat saya tengking-tengking dosa. Sekarang udah capek. Selain saya udah tua, suara sudah mulai hilang. Lebih baik saya khotbah pakai suara daripada tengking dosa. Karena dosa itu gak usah ditengking. Dosa itu supaya kuasa dosa menyingkir dari hidup kita, kerjakan kebenaran Allah, maka kuasa dosa akan menyingkir. Jadi kalau saudara tanya, Pak, gimana supaya saya tidak gampang berbuat dosa? Jawabannya itu, saudara. Kerjakan kebenaran Allah dalam hidup kita, maka kuasa dosa akan menyingkir dari hidup kita. Pergantian itu namanya. Itulah peperangan rohani sesungguhnya. Ya. Beberapa waktu lalu saya melihat satu reel itu video singkat ya. Ya. Dia bukan orang Kristen, seorang artis, ya, bukan dari Indonesia, saya nggak tahu dari negara mana dia. Tapi dia diwawancarai oleh seseorang, lalu dia bilang gini, sesuatu yang Anda tahu bahwa itu salah dan Anda tetap melakukannya, maka itu sudah menjadi pilihanmu. Engkau tidak bisa menyalahkan siapapun. Mengerti maksudnya? Saya tahu ini salah. Saya tahu ini salah. Saya tahu dengan perbuatan ini salah. Maka kalau saya tahu ini salah dan saya terus melakukannya, tidak ada semacam kambing hitam. Saya kan manusia, atau saya kan masih lemah, atau saya masih darah dan daging dan sebagainya, makanya saya terus melakukan ini. Tidak ada. Itu adalah pilihan Anda secara sadar. Jadi kalau kita udah tahu ini salah, lalu kita terus hidup di dalamnya, saya belum bicara soal firman Allah ini filosofi dunia. Maka bisa dipastikan bahwa sebenarnya saya secara sengaja memilih untuk hidup di dalam kesalahan itu. Tetapi kan manusia sering menyalahkan keadaan kan. Makanya playing victim itu muncul. Saya selalu bilang istilah muncul itu pasti karena ada kejadian. Kenapa ada istilah playing victim, bermain pura-pura jadi korban? Ya begitu. Kenapa ada istilah munafikun? Kenapa ada istilah apa lagi yang menunjuk itu? Ya, pura-pura dalam perahu, ya kan? Pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Begitu-gitu itu. Istilah itu semua muncul karena ada kejadian. Gitu. Seringkali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain sebagai validasi bahwa saya melakukan ini. Saya kan begini kan gara-gara kamu. Wah, enak kan? Kan enak nyalain orang. Saya gini kan gara-gara kamu. Coba kamu nggak begitu wajahmu terlahir. Kok terlahir disalahkan? Emang Tuhan produk gagal. Ya.
Coba kamu nggak begitu, nggak bisa, saudara-saudara. Walaupun dalam prosesnya perlu dialektika, dialog, betul nggak? Kalau saya ini, kalau kamu ingin begini, maka tampilkan begini, kan begitu. Tapi keputusan akhir tetap pilihan kita. Kita nggak bisa menyalahkan situasi, ya kan? Saya ngamuk-ngamuk gini karena situasi sih Pak. Kenapa? Ya bagaimana Pak? Saya goreng ikan, saya mau tuang minyak, yang saya tuang minyak lampu, ya kan? Pas saya mau ngidupin kompor, gasnya habis, ya kan? Dan sebagainya. Ya keadaan membuat saya begini Pak, ngamuk saya Pak. Saya lempar sendok, rencananya ke dinding, kena anak saya. Akhirnya kakinya luka, saya bawa ke rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit mau ngobatin luka, salah masuk kamar bidan. Wow, macam-macam lah keadaan yang kita salahkan ini. Memang itu proses, saya pahami. Kadang-kadang memang keadaan mempengaruhi sikap dan keputusan kita. Tetapi keputusan akhir tetap adalah pilihan. Sama, ketidaktaatan itu pilihan, ketaatan juga pilihan. Tapi firman Allah berkata, utamakanlah ketaatan. Supaya kita tidak bilang nanti, saya tidak diajar untuk taat. Ini sudah diajar untuk taat, ya. Ketaatan kepada kebenaran Allah itu ibarat pilar utama yang menopang seluruh aktivitas orang percaya. Semua aktivitas rohani menjadi tidak berguna. Ini jangan lagi, tadi nggak boleh katanya nggak berguna. Ini saya sulit mencari kata-kata yang tepat. Artinya saya bicara tentang pengaruh. Kamu berdoa, pengaruh doamu menjadi tidak ada kalau tidak taat. Itu maksud saya dengan kalimat ini. Ya, jangan nanti bilang wah berarti tidak berguna, gak usah saya doa, gak ada gunanya saya doa ini. Bukan itu maksudnya. Doa kita dengan sungguh-sungguh itu tetap berguna. Tetapi kalau kita dengan sengaja hidup di dalam ketidaktaatan, dampak dari doa itu tidak ada. Itu yang hal pertama yang disampaikan oleh kitab 1 Samuel. Hal kedua, ya, belajarlah untuk memulai dengan benar dan teruslah konsisten. Next. Mulai dengan benar dan teruslah konsisten. Apa perbedaan antara Daud dengan Saul? Daud dengan Saul atau Saul dengan Daud, apa perbedaan mereka? Saul pernah jatuh? Pernah. Ya ini yang baru kita bahas ini 2 kali ini. Apakah Daud pernah jatuh? Pernah. Ya, dia berzina dengan istrinya orang, istrinya Uria yang bernama Bathsheba. Saul pernah jatuh di kali pertama, pasal 13 ayat 13. Daud juga pernah jatuh. Mereka sama-sama memulai dengan benar. Saul memulai sebagai raja karena diurapi oleh Samuel atas perintah Allah. Daud pun memulai sebagai raja diurapi oleh Samuel atas perintah Allah juga. Mereka sama-sama tahu kebenaran, tetapi daging mereka lemah, sama-sama pernah jatuh. Saul jatuh dalam dosa ketidaktaatan, Daud juga jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Karena waktu itu seharusnya para raja pergi berperang. Daud tidak pergi. Dia merasa sudah hebat kan? Dia nongkrong ngopi cappuccino latte di teras atas. Nongkrong-nongkrong, setan arahkan matanya ke satu titik. Dia udah tahu tuh setan, dia malah nikmati tuh mata. Harusnya kan kalau melihat sesuatu yang ini, jangan bilang, ini bukan salah saya nih, ini karena setan. Tapi jangan begitu terus. Begitu Anda tahu salahnya langsung berpaling, betul nggak?
Anda melihat begituan, nggak sengaja, 1 detik langsung berpaling, Anda tidak berdosa. Tapi kalau begitu lihat, bertahan 3 detik, Anda berdosa. Betul kan? Daud pernah jatuh. Tapi apa yang terjadi? Saul setelah dia berbuat salah di 13:3, dia ngulang lagi, salah lagi. Apa yang terjadi pada Daud? Setelah dia berbuat salah, Nathan datang, negur Daud. Apakah Daud mengeraskan hati? Tidak. Dia bertobat. Dia melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki semua kesalahan itu. Ini yang saya maksud. Kita memang harus mulai dengan benar dan teruslah konsisten hidup benar. Apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot dan Simon Petrus? Kedua ini kan sama-sama murid Yesus, betul? Apakah Simon Petrus pernah berbuat salah terhadap Yesus? Pernah. Yesus di Taman Getsemani dia yang paling garang. Waktu tentara Romawi mau nangkap, dia ambil parangnya, dia putus telinga yang bernama Malkus. Telinga Malkus putus untuk menunjukkan bahwa saya akan membela Yesus. Tapi Yesus bilang, Petrus, pagi ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, mustahil Tuhan, tidak mungkin aku menyangkal engkau. Pada waktu Yesus ditangkap, dari dialekmu kamu kayaknya murid Yesus. Tidak mungkin kakak. Dia lari kan, dia ngintip sambil hatinya, aduh Tuhan, kenapa kau ditangkap? Aku pernah lihat orang ini bersama dengan orang Nazaret itu. Kau salah lihat kah? Tidak mungkin saya bersama dia. Dia lari lagi. Sudah nyata dari caramu bicara, kau ini murid Yesus orang Nazaret itu. Lalu dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Begitu dia berkata seperti itu, bunyilah ayam berkokok. Simon Petrus jatuh. Firman Allah berkata dia menangis, terseduh. Dia sadar dia sudah jatuh. Apa yang dilakukan Simon? Apakah dia tetap dalam kejatuhannya? Dia sadar dia jatuh dalam dosa. Dia sudah mengkhianati Yesus yang tadinya baru beberapa jam lalu dia potong telinga Markus untuk menunjukkan betapa cintanya kepada Yesus. Dia pergi menyingkir, dia menyesali diri dan bertobat. Beda dengan Yudas, betul? Yudas datang mencium Yesus. Mencium itu lambang penerimaan, lambang keintiman. Tetapi Yudas mengubah simbol itu. Makanya Yesus bilang, Yudas, kenapa kamu menyerahkan aku dengan ciuman? Karena harusnya mencium itu lambang penerimaan, malah kamu menolak aku. Pengkhianatan kan gitu kan, mengubah sebuah makna menjadi sebaliknya, betul kan? Betul kan? Apakah senyum itu selalu indah? Makanya ada senyum sinis. Gimana senyum sinis? Coba yang biasa-biasa sinis coba. Iya kan? Kan ada lagunya tuh kan, dan senyum kepalsuan. Senyum juga ada yang palsu, saudara. Harusnya senyum adalah simbol penerimaan. Wah senyum, welcome, selamat datang. Senyum itu penerimaan. Tapi diubah itu menjadi pengkhianatan. Itu dia. Waktu Yudas menyerahkan Yesus, dia dapat uang 30 keping, uang perak. Lalu timbul penyesalan, betul gak? Yudas kan timbul penyesalan, kenapa saya belum menyerahkan Yesus? Apa yang dilakukan Yudas setelah dia tahu dia berdosa? Kalau Simon Petrus tadi berubah kan, ya kan? Makan dia menjadi simbol dari
pemberitaan Injil, dia mati di Roma. Lantas waktu dia ditangkap di Roma, tadinya dia mau melarikan diri. Di tengah jalan dia ketemu sama seorang pria. Lalu dalam bahasa Latin dikatakan, "Oh Fabis, mau kemana kamu?" Waktu dia lihat, wah dia sadar ini Yesus. Yesus mau ke Roma lagi katanya. Kenapa? Mau disalibkan lagi. Kenapa disalibkan? Karena murid saya melarikan diri. Akhirnya Petrus tidak jadi lari. Dia balik ke Roma. Dia ditangkap. Dia disalibkan. Tapi dia bilang, saya tidak layak disalib seperti guru saya. Salibkanlah saya terbalik. Lalu disalib terbalik. Dia menjadi ikon dari pemberitaan Injil dan keberanian seorang hamba Tuhan, Petrus. Dan murid-murid yang lain. Tapi Yudas, ketika dia tahu dia salah, Roh Kudus mengingatkan dia salah, dia justru memilih tindakan yang salah lagi. Dia pergi gantung diri. Waktu dia gantung diri, mungkin talinya nggak kuat, putus, dia jatuh, perutnya pecah. Makanya firman Allah berkata, isi perutnya keluar. Lalu tempat di mana dia gantung diri di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Hakal Damah, ya, atau tanah darah. Berbeda. Pertanyaan saya kepada kita semua sekarang ini, kalau kita sudah tahu ini salah, kita tahu ini salah, pilihan kita apa? Apakah mau berubah, bertobat, atau malah tinggal dalam kesalahan itu? Itu pilihan, betul? Itu pilihan. Tidak ada pada akhirnya yang bisa kita salahkan orang lain atas pilihan yang kita buat. Tidak bisa. Suami tidak bisa menyalahkan istri atas pilihannya. Pada akhirnya loh ya, ini saya bicara tentang ujung, bukan proses. Istri tidak bisa menyalahkan suami atas pilihan yang dia buat. Dan pada akhirnya kita semua harus bertanggung jawab dengan semua pilihan yang kita ambil, yang kita buat gitu. Ya, maka itu teruslah konsisten berbuat benar. Teruslah konsisten hidup di dalam kebenaran. Tuhan lebih suka melihat karakter ketimbang karisma. Orang yang punya karisma itu bagus, apalagi punya revo. Orang yang punya karisma itu bagus. Yang berkarisma biasa dia ngomong, orang enak ya, suaranya mantap, suaranya berat, 3 kilo. Mau ikut, karisma. Tapi orang yang berkarisma belum tentu punya karakter. Iya kan? Contoh, ini rahasia umum. Saudaraku, tahu suara itu kan? Saudaraku, ya kan? Yang super sekali, ya kan? Itu siapa? Karismanya itu luar biasa, betul? Jatuh hancur. Kenapa? Tak berkarakter. Iya kan? Tak berkarakter. Banyak contoh di Indonesia ini begitu. Di dunia banyak sekali contoh-contoh ini. Karakter itu perlu untuk kita paham. Karakter itu apa? Kalau dalam konteks 1 Samuel, karakter itu adalah ketaatan kepada Allah dan terus konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Itu karakter. Bisa diajar, bisa dididik. Makanya di Perjanjian Baru, ya, syarat-syarat orang melayani itu sebenarnya bukan berarti dia sudah bebas dari semua dosa, bukan. Syaratnya apa? Bisa diajar. Karena orang nggak ada yang sempurna sebenarnya. Tapi kalau dia nggak bisa diajar, susah itu. Kalau Edis TV bilang berat, saudara-saudara, berat. Ya. Orang bisa saja punya kelemahan tertentu dalam dirinya, tapi kalau dia berkarakter, dia bisa diajar.
untuk keluar dan lepas dari kelemahan itu. Iya kan? Itu dia. Makanya syarat melayani di dalam kitab Timotius salah satunya itu bisa diajar, bisa dididik dalam kebenaran. Paulus nggak salah, 2 Timotius pasal 3:16, sebab semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk salah satunya mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Itu harus kita tangkap itu poinnya. Ya, yang terakhir, pelajaran terakhir, nomor 3 dari kitab 1 Samuel adalah setia dalam proses hidup. Kadang-kadang kita punya tujuan yang baik dan kita ada kalanya tidak bisa mencapai tujuan itu dalam waktu yang singkat. Kadang kita harus berproses dengan kehidupan. Kalau Tuhan, saya percaya, ini perhatikan kalimat ini. Ini yang saya percaya dalam hidup. Kalau Tuhan ingin membawa kita kepada satu level tertentu, ya, ini Tuhan ya, bukan manusia. Karena banyak manusia naik sendiri ke level itu, ya kan? Di negeri ini banyak yang begitu. Belum saatnya duduk di sini, ya karena kekuasaan dan sebagainya bisa duduk di situ. Tapi kalau Tuhan yang mau bawa kita ke tempat tertentu, maka percayalah, Tuhan tidak serta-merta mengangkat kita ke sana. Dia akan mempersiapkan kita dalam sebuah proses. Supaya apa? Suatu hari nanti kita duduk di situ, kita sudah siap. Karena apa? Ada proses yang kita lalui. 1 Samuel mengajarkan kepada kita untuk setia dalam proses hidup. Ini merujuk kepada kehidupan Daud. Proses akan membentuk karakter. Kalau kita tidak mau hidup dalam proses, karakter kita tidak akan terbentuk. Ingat itu. Jadi karakter itu dibentuk, bukan diperoleh. Karakter itu bukan diperoleh, karakter itu dibentuk. Kalau karisma, kadang tuh kita bawa dari lahir, dari orang. Ya kan? Siapa artis BTS? Tahu BTS ya? Penyanyi itu Korea, Burn the Stage itu. BTS itu. Berkarisma nggak mereka? Apalagi kalau mereka goyang. Ya kan? Asik banget. Kan sekarang umat Tuhan begitu, habis ibadah. Ya kan? Gak salah itu, yang penting habis ibadah. Jangan pas ibadah saya khotbah saudara. Bahaya itu. Ya kan? Berkarisma gak mereka? Berkarisma. Bung Karno kalau ngomong ya kan, dia ngomong satu. Berkarisma gak Bung Karno? Berkarisma. Karisma itu bisa dibawa dari orang. Wajah enak dipandang, ya kan? Suara dilatih, pakai parfum supaya berat, dan sebagai karisma datang. Tapi karakter itu nggak bisa kita bawa atau kita ambil dari mana. Karakter itu dibentuk. Karakter itu dibentuk. Makanya Tuhan lebih menghargai karakter ketimbang karisma. Ya, Daud diproses. Waktu Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, apa dia langsung naik tahta? Tidak. Waktu dia diurapi, bahkan firman Allah berkata, dia masih merah. Masih menjaga 2-3 ekor kambing di ladang. Masih, dia sudah diurapi menjadi raja. Dia berproses. Pertama dia diperhadapkan dengan Goliat yang sangat besar, tidak seimbang dengan dirinya. Ya, dia berproses. Dia diperhadapkan dengan Saul yang kejam.
Ya, berapa kali Saul ingin menancapkan dia dengan tombaknya karena roh jahat katanya yang daripada Allah itu menguasai Saul. Betul? Ya, dia berproses. Dia pergi lari dikejar Absalom setelah bahkan dia jadi raja. Dia dikejar-kejar oleh Saul, dia lari ke Nob, dia masuk ke gua Adulam, bahkan dia menyeberang ke negeri orang Filistin, saking dia takutnya dikejar-kejar. Bayangkan tuh, Daud, dia berproses, saudara. Ini kita nanti beban hidup, memang beban hidup tuh harus kita hadapi dan itu tidak enak. Tetapi kalau kita mau berproses dengan benar di dalamnya, setiap beban hidup akan menghasilkan pelajaran hidup yang berharga. Amin. Kadang kita gagal menangkap pelajaran hidup karena kita hanya merenungi nasib karena beban hidup. Harusnya setiap persoalan hidup yang kita alami, kita harus menangkap mutiara di sana. Oh, ini loh pelajarannya. Catat, renungkan pelajaran itu. Begitu caranya, itu proses. Ketika pelajaran itu selesai, beban hidup kita selesai, suatu hari nanti Tuhan hadapkan dengan orang lain yang punya beban hidup yang sama. Tuhan bisa pakai Anda kepada mereka. Betul, saudara? Tapi kalau kita gagal menangkap pesannya, apa yang Tuhan mau pakai? Makanya semua dari kita sebenarnya, saudara-saudara, bisa dipakai Tuhan, asal kita bisa menangkap setiap pelajaran penting dari setiap pengalaman hidup kita. Ada orang hidup dengan orang lain sudah belasan tahun, masih juga gagal, saudara. Kenapa? Ya memang dia sadis, Pak. Dia suka begini-begini. Iya, tapi pelajaran apa yang kita bisa pahami sehingga kita bisa bermanuver dari dengan hubungan itu. Kenapa kita selalu gagal? Kita gagal menangkap pelajaran penting dan kita tidak belajar dari setiap pengalaman yang Tuhan izinkan. Pertama, kita gagal dengan hidup kita. Kedua, kita tidak akan dipakai Tuhan. Karena apa? Pelajarannya tidak dapat. Setia dalam proses hidup itu bukan berarti pasrah. Aduh, apapun yang terjadi kepada saya terjadilah. Ya kan? Nah itu dia. Karena Tuhan penyayang umatnya. Jadi Puspa. Bukan begitu. Setia dalam proses hidup berarti saya mau berhadapan dengan apapun keadaan hidup saya, dan saya mau belajar dari semua yang ditimbulkan persoalan hidup, dan setelah saya belajar, saya mau menghidupi kebenaran itu, dan suatu hari nanti saya dipakai Tuhan, saya mau pakai pelajaran ini untuk bicara sama orang lain. Amin. Nah, kalau kita gagal kan nggak bisa kita nasihatin orang lain, betul lah. Tapi saya memang heran kadang lihat orang, walaupun dia gagal, tapi waktu nasihatin orang itu meyakinkan ya. Jangan, saudara-saudara ya. Kalau Tuhan mau pakai kita menjadi alat bagi orang lain, pelajari semua proses hidup. Saya tidak bilang bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan hidupnya pasti selalu enak. Kalau kamu ada masalah berarti berdosamu banyak. Tidak. Daud ini kurang apa berkenan sama Tuhan? Dia berkenan sama Tuhan. Tetapi dia menjalani proses hidup yang begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan dia adalah dia mengambil setiap kebenaran dari proses hidup ini. Makanya di masa tuanya dia menulis satu mazmur yang terkenal, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa aslinya sebenarnya gini, Tuhan adalah gembalaku, karena itu tidak ada lain yang kuingini lagi. Itu sebenarnya secara literal begitu. Kadang orang menafsirkan itu beda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti kalau kita percaya sama Tuhan, nggak ada kekurangan dalam hidup kita, makan cukup. Bukan itu maksudnya. Tuhan adalah gembalaku, karena Tuhan adalah gembalaku, maka satu-satunya yang kuingini adalah hadiratnya, tidak ada yang lain. Itu ayat itu bicara seperti secara literal. Nggak ada yang lain yang kuingini. Makanya kan Mazmur dia kan, sekalipun tubuhku hancur lebur, betul nggak?
Di Mazmur lain itu. Hanya Tuhan yang diingini. Jadi kalau kita berproses, saudara, suatu hari nanti kita akan tiba pada satu titik di mana Tuhan adalah satu-satunya yang menyukakan hati kita. Kalau kita sudah tiba pada titik itu, orang mau julid sama Anda tidak masalah. Amin. Ya kan? Orang mau iri sama Anda, no problemo. Orang mau berusaha menyingkirkan Anda, Tuhan gembala kita, Dia yang satu-satunya, nggak akan ada masalah. Jadi apapun yang dilakukan orang kepada kita, kalau kita udah tiba di titik itu, tidak akan menjadi masalah dalam hidup. Karena apa? Kendali sepenuhnya ada pada kita. Amin. Amin, saudara. Kendali sepenuhnya ada pada kita. Setialah dalam proses hidup. Mungkin Tuhan sedang merancangkan kita ke satu titik tertentu, tapi Dia harus memproses hidup kita sedemikian rupa sampai kita nanti pantas ada di titik itu. Setia dalam proses hidup, ya, jangan pernah menyerah. Ingat tuh film G30SPKI, jangan menyerah tulang. Generasi muda nggak ada yang pernah nonton film itu ya. Jangan menyerah. Ya, Tuhan memberkati kita. Pelajaran pertama adalah keutamaan ketaatan. Yang kedua, mulai dengan benar dan teruslah konsisten. Dan yang ketiga, setialah dalam proses hidup. Tuhan memberkati kita.